Dewan Juri yang terhormat, kelangsungan dan kemajuan suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari sikap politik warga negara di wilayah tersebut. Sehingga kami sebagai tim afirmasi menyetujui bahwa apatisme politik sebagai tindakan yang tidak bermoral. Kami di sini sebagai orang ketiga menyesalkan jika warga negara tidak peduli dan tidak mau ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan politik. Pada status quo, sikap acuh dan tidak mengindahkan pada perkembangan politik akan merusak keadilan di negara tersebut. Sebagai contoh, di negara A terjadi politik dinasti yang memimpin negara tersebut. Padahal negara itu menganut sistem demokrasi. Karena para warganya menutup mata dan tak peduli, mereka di sana tidak berkesempatan untuk memimpin wilayah tersebut. Problematik ini disebabkan karena banyaknya warga negara yang tidak mau menyampaikan aspirasi politiknya. Padahal mereka sebenarnya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Lalu dengan sikap yang mereka justru merusak sistem politik negara tersebut. Karena para stakeholder akan sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk menikmati segala fasilitas di negara itu tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Sebagai contoh, seorang gubernur di provinsi B memiliki kekayaan yang tinggi karena menguasai berbagai sektor pertambangan di provinsi tersebut. Tapi karena tidak adanya masyarakat yang mau mengatur, mengontrol mereka, sehingga tidak ada habisnya gubernur tersebut untuk melakukan korupsi, untuk melakukan hal-hal yang ditentang oleh konstitusi. Terjadinya sikap apatisme tersebut perlu dihilangkan karena dengan ini dapat menyelesaikan kerusakan sistem politik. Dengan mendukung mosi ini, kami sebagai tim afirmasi dengan bangga mampu memecahkan mosi ini sehingga secara efektif dan efisien dapat terjadi check and balance kekuasaan di negara tersebut. Lalu memasuki pada tahap argumentasi. Yang pertama, urgensi. Kami akan membagi argumen urgensi ini menjadi 3 poin penting. Untuk yang pertama, pelaksanaan sistem politik suatu negara apabila masyarakatnya pasif, maka tidak sehat dan efisien. Malahan membuat masalah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Sebagai contoh, pada status quo, seorang presiden akan menambah periode jabatan padahal dalam amanat konstitusi hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan. Tapi karena tidak adanya peran kritis masyarakat, maka hal itu akan terus berlanjut dan terus hingga masa-masa presiden tersebut hingga mungkin tua atau bisa saja akan meregenerasikan kekuasaan tersebut. Lalu yang kedua, tanpa andilnya masyarakat dalam politik dapat merusak tatanan check and balance yang mampu mengontrol pemerintah. Karena masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mengontrol. Sebagai contoh, kerusakan jalanan yang cukup parah terjadi di provinsi B karena masyarakatnya peduli dan bersikap aware, mereka akan menyuarakan aspirasinya di berbagai media massa, media sosial, dan media-media lainnya. Lalu yang ketiga, pentingnya peran individu dalam merubah arah kebijakan politik suatu negara. Karena satu suara mereka akan berpengaruh pada keputusan pemilihan umum. Sebagai contoh, negara B memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, tetapi adanya dijual dan dinikmati oleh para petinggi negara saja. Tetapi karena dalam proses pemilihan umum yang baru saja berlangsung, para petinggi negara rakus tersebut tidak terpilih karena berkat suara-suara individu yang memilih calon pemimpin yang menurut mereka akan merubah kebijakan jalan tersebut. Itu merupakan contoh yang konkret untuk dilakukan dan dilaksanakan. Lalu dampak yang terjadi jika sikap politik yang apatis masih berlangsung hingga sekarang, maka mampu merusak sistem politik menjadi mengarah pada ketidakstabilan politik nasional. Akibat kebijakan-kebijakan aneh dan tidak masuk akal yang tidak mendapatkan sanggahan sedikit pun dari masyarakat dan akan timbul masalah-masalah seperti korupsi, tidak adilnya penegakan hukum, dan lain sebagainya. Hal itu karena tidak ada pengendali yang mampu membatasi para pemangku jabatan tersebut. Sebagai contoh, para gubernur yang terlibat korupsi pasti akan dilindungi oleh para aparat penegak hukum. Karena tidak ada yang menyuarakan aspirasi politik masyarakat terhadap
mereka. Dampak lainnya yang cukup penting juga, suatu negara dapat dianggap gagal membina kehidupan politik dan sosialnya karena telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana mereka memanfaatkan peluang-peluang dari diamnya masyarakat-masyarakat yang pasif terhadap sikap politiknya tersebut. Sadari, jika sistem politik di suatu negara, masyarakat bersifat apatis, maka negara tersebut akan aman dari huru-hara karena tidak adanya yang mengkritisi pemerintah dan akan keadaannya di normal, keputusan pemerintah yang akan dianggap sudah layak dan sudah benar, yang mana tidak akan ada gejolak-gejolak dari masyarakat sendiri. Karena biasanya kalau mereka kritis, mereka akan melakukan demonstrasi, melakukan pergerakan massa, yang mana akan dibiayai-biayai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pula. Mereka akan ikut serta untuk menungganginya. Kami bisa membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak akan terjadi dengan cara-cara yang telah kami sampaikan pada argumen dan beberapa tanggapan kami tadi. Pelibatan masyarakat pada politik justru yang akan menjadikan suatu negara memiliki politik yang stabil dan aman, karena para penguasa akan terkontrol dan memiliki batasan dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait kekuasaan yang mereka miliki, sehingga tidak merugikan masyarakat, melainkan justru akan menjadi pro terhadap masyarakat sendiri, seperti pembagian-pembagian jabatan yang mana semua akan memperolehnya. Tidak hanya politik dinasti, tidak hanya keluarga mereka saja, tapi semua akan mendapatkannya secara merata, bisa memiliki kesempatan yang sama, tanpa adanya hal-hal yang mengekang, membatasi hal tersebut. Tanpa keaktifan masyarakat, politik akan tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Demikian proposal yang kami sampaikan. Terima kasih.